Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, 1 hari setelah Yohanes Pembaptis memberi kesaksian di depan publik bahwa Yesus adalah Anak Domba Allah, ia mengulanginya lagi secara privat kepada 2 orang muridnya. Peristiwa sederhana ini barangkali memicu salah satu reaksi berantai yang paling dinamis dalam sejarah, khususnya di bidang iman kepercayaan manusia. Pertama-tama, Andreas dan seorang murid Yohanes lainnya pergi untuk menyelidiki siapa Yesus ini sebenarnya. Mula-mula mereka menyapanya sebagai Rabi, namun setelah tinggal bersamanya selama 1 hari, mereka menjadi yakin bahwa Dia adalah Sang Mesias. Andreas menjadi begitu bersemangat sehingga dia tidak menunda-nunda lagi untuk men-sharingkan pengalamannya dengan Simon saudaranya. Setelah berjumpa secara pribadi dengan Yesus, Simon pun memulai hidup baru sebagai Petrus atau Kefas, artinya batu karang. Di sisi lain, Filipus yang tinggal sekota Betsaida dengan Simon dan Andreas juga bertemu dengan Yesus pada keesokan harinya. Filipus menularkan pengalaman perubahan dirinya kepada Nathanael yang selang beberapa saat setelah perjumpaannya dengan Yesus membuat sebuah deklarasi bahwa Yesus adalah Anak Allah dan Raja orang Israel. Saudara-saudari yang terkasih, sungguh exciting semua rangkaian cerita ini. Kata-kata yang diucapkan oleh seorang kawan, hati yang terbuka, suatu perjumpaan pribadi dengan Yesus, dan sebuah komunitas orang-orang percaya pun terbentuklah. Nelayan-nelayan tanpa pendidikan yang memadai kelak menjadi para rasul yang diberdayakan oleh Roh Allah sendiri. Hal ini dimungkinkan karena bergabungnya mereka dengan Yesus. Mereka menjadi mengenal Dia yang telah lama
dinanti-nantikan Israel dan telah dinubuatkan berabad-abad sebelumnya oleh para nabi Perjanjian Lama. Sejak perjumpaan pribadi mereka masing-masing dengan Yesus, Sang Rabi dari Nazaret itu, mereka dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Seperti para murid Yesus yang pertama, kita pun akan menjadi semakin dekat dengan dirinya, semakin mengenal Dia, justru kalau kita dapat menyediakan waktu kita yang cukup untuk berjumpa dengan Dia di dalam doa-doa, dalam kitab suci, berjumpa dengannya dalam diri orang-orang yang kita temui dan layani, dan teristimewa menerima kasih-Nya dalam Ekaristi Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus ingin memenuhi hati kita dengan pengetahuan, pengenalan, dan pengalaman akan dirinya sebagai anak domba Allah, penebus kita, saudara kita, dan banyak lagi. Sebagaimana telah dialami oleh banyak orang sebelum kita pun dapat mengalami transformasi selagi kita mengikuti Yesus. Kita dapat menjadi bagian dari petualangan yang dialami para muridnya yang pertama jika kita menyediakan waktu yang cukup untuk bersama-sama dengan Yesus, kemudian memulai suatu reaksi berantai iman kepercayaan di antara para sahabat kenalan dan sanak saudara kita. Pada awal tahun baru ini, baiklah kita membuat komitmen lagi untuk melakukan beberapa hal yang akan menolong kita menyediakan waktu bersama dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, menyediakan paling kurang 10 menit atau lebih untuk doa pribadi setiap hari, memohon Roh Kudus untuk menyatakan Yesus kepada kita. Yang kedua, memeriksa nurani kita setiap hari, mohon Roh Kudus menolong kita untuk melakukan pertobatan atas dosa-dosa yang selama ini memisahkan kita dari Allah. Yang ketiga, menyediakan waktu sedikitnya 10 menit setiap hari untuk merenungkan sabda Allah dalam kitab suci dalam suasana doa. Dan yang keempat, merancang sebuah rencana yang akan menolong kita bertumbuh dalam iman, termasuk membaca bacaan-bacaan rohani dan secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan gereja. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, di mana ada cinta kasih, di situ pula Engkau berada. Kami bersyukur kepadamu bahwasannya kami telah Kau perkenankan mengetahui bahwa Engkaulah sumber segala kebaikan berkat Yesus Putramu yang datang membawa sukacita dan kedamaian, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.